Saya di sini sebagai pengantar materi untuk ke materi pertama yang akan nanti dibawakan oleh Mas Aldi. Nah, saya akan membahas basic-basic di data analytics. Salah satunya adalah ini, exploratory data analysis. Eh, di sini saya akan sharing basic untuk yang udah pengalaman, kita refreshing lagi. Untuk yang baru mulai nyoba-nyoba data analytics, kita belajar bareng di sini. Oke, eh, di sini saya akan menjelaskan basic understanding of EDA atau exploratory data analysis, tipe-tipe visualisasi, dan apa aja sih biasanya tools yang dipakai uh, di exploratory data analysis ini. Oke, sebelumnya ini semuanya denger ya. Kalau misalnya ada yang nggak denger, bilang aja ke MC-nya. Ntar bisa sedikit diulang. Uh, Dimulai dulu dari pengertian EDA itu apa sih? EDA itu adalah exploratory data analysis, di mana kita menggunakan teknik-teknik grafikal untuk mengeksplor data-data tersebut. Nah, pengertian ini saya ambil dari Engineering Statistics Handbook. Bisa diakses oleh umum. Teman-teman juga bisa lihat sendiri. Tinggal search aja di Google. Langsung keluar ini. Apa itu EDA? Nah, tujuannya untuk EDA ini apa aja sih? Yang pertama, tentunya dari data kita mencari insight-insight. Tapi dengan menggunakan IDE ini, kita bisa memaksimalkan insight yang dapat kita dapatkan dari sekumpulan dataset. Yang kedua, kita dapat mengekstrak informasi penting dari si data-data tersebut, yang biasanya kalau misalnya kita nggak pakai IDE, itu susah banget nemuinnya. Nah, yang ketiga, yaitu yang tadi saya sebut juga uncover underlying structure. Nah, ini kadang-kadang ada sesuatu di data tersebut yang tidak kita bisa lihat tanpa menggunakan EDA. Yang terakhir, bisa mendeteksi outlier atau anomalis. Nah, kadang-kadang di data itu ada aja salah satu data yang memang aneh sendiri, tanda kutip aneh gitu ya, anomali. Nah, dalam data analytics, apakah cukup menggunakan statistik dan matematika? Kalau menurut saya, visual adalah hal yang penting dalam data analytics. Karena menurut Mas Daniel, visual data, data exploration itu bisa meningkatkan degree of confidence dalam temuan-temuan pada data kita. Nah, selain itu, dengan adanya visual, si audiens bisa lebih intuitif dan audiens tidak nggak usah memiliki pengetahuan yang kompleks dalam matematikal dan statistical algorithm. Jadi uh, orang awam pun bisa mengerti dari data kita tuh dengan divisualisasikan orang awam pun bisa mengerti. Nah, simpelnya kita itu dalam EDA hanya merubah data ke visualisasi atau bisa dinamakan visual coding. Untuk sebaliknya, jika visualisasi kita rubah menjadi data adalah visual decoding. Baik. Nah, dalam EDA ini ada empat step by step-nya yang penting yang diciptakan oleh si Schneiderman ini. Nah, sama dia dinamain Schneiderman's Mantra. Apa aja itu? Overview, zoom, filter, dan penambahan detail on demand. Overview itu gimana sih, Mas? Overview itu kita menyajikan data secara general. Kita baru untuk pertama tuh kita membuat grafik itu overview udah. Kita bisa ngelihat secara keseluruhan datanya. Nah, yang kedua zoom. Zoom ini kita meng-highlight hal-hal yang penting dari data tersebut atau hal-hal yang mau kita cari. Misalnya di sini ada sekumpulan grup data. Nah, ini kita zoom di sini. Di zoom di data-data yang memang menarik perhatian kita atau yang dibutuhkan untuk dicari. Nah, setelah itu kita filter. Karena kita butuhnya data ini, kita filter. Oke, berarti yang lain karena tidak di-highlight, kita belum butuh nih. Nah, setelah udah di-filter kan berarti udah data yang memang untuk tujuan kita gitu, untuk tujuan kita dianalisa. Nah, tinggal ditambah detailnya. Bisa ada detail-detail seperti uh,
contoh kasus misalnya eh, profit. Nah, kita bisa tambahkan penjualan juga. Itu mungkin detail-detail kecil yang bisa menambah value dari data-data tersebut. Nah, kita sekarang ke visualisasinya, tipe-tipe visualisasinya. Ada apa aja sih? Yang umum, pertama ada bar chart. Ini bar chart sebagai bisa untuk overview juga ya, enak. Dia bisa simple gitu, bisa digunakan untuk berbagai macam data. Nah, ini contohnya ada data profit dari berbagai manufacturer. Nah, ini kita bisa lihat dengan jelas yang paling tinggi adalah manufacturer Canon. Dan bisa lihat lagi yang mungkin kita highlight, yang nanti kita akan highlight, misalnya Samsung. Kenapa sih dia ada di urutan 2 terbawah? Nah, ini lumayan enak buat overview. Line chart. Ini line chart biasanya digunakan jika ada kita mau mengeksplor data-data yang ada time series-nya. Misalnya profit per bulan, di sini saya kasih contoh profit per bulan ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling anjlok itu sekitar bulan November 2016. Kita bisa lihat puncaknya ada di November 2012, misalnya seperti itu. Nah, ini ada pie chart. Pie chart itu biasanya buat komposisi, misalnya audiens dari Zoom ini berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan sih. Nah, itu cocok karena ada komposisi laki-laki dan perempuan. Tapi kalau menurut saya, ini saya nggak terlalu saranin karena bisa misinterpretasi. Kenapa misinterpretasi? Di sini kita lihat ada angle-angle, ada derajat-derajatnya. Data yang merah dan data yang biru terlihatnya sama. Kalau misalnya kita lihat dari angle, padahal secara komposisi yang merah itu 18,32% dan yang biru itu 21,22%. Nah, ini bisa ada misinterpretasi di pie chart itu di angle-nya karena manusia lebih susah untuk membedakan angle begitu. Nah, selanjutnya ada scatter plot. Nah, ini scatter plot ini bagus kalau kita mau nyari korelasi antara dua variabel ya. Misalnya ini ada profit dan berapa jumlah barang yang terjual. Nah, di sini mewakilkan si simbol-simbol ini mewakilkan kategori ini ya. Misalnya kita bisa dapat sesuatu di sini ada dia ada grouping yang penjualannya sedikit, yang profitnya kecil juga gitu. Nah, ini didominasi oleh office supplies. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan juga, ini office supplies kebanyakan penjualannya sedikit dan tidak menguntungkan. Nah, sedangkan ini teknologi penjualannya sedikit tapi profitnya tinggi. Gitu. Nah, scatter plot tuh itu buat nyari hubungan-hubungannya antara dua variabel atau lebih. Ini kebetulan nih 2 dimensi ya, makanya bisa dipetakan. Yang terakhir ada mapping. Nah, ini kita bisa membantu kalau misalnya kita mau tahu sih daerahnya di mana-mana aja. Ini kebetulan petanya Amerika nih. Ini menggambarkan profit di setiap state di Amerika. Misalnya kita mau lihat Texas. Kalau Texas kan di sini nih. Kita bisa langsung tahu si profitnya Texas itu berapa sih. Atau Florida gitu. Mungkin kalau misalnya Indonesia bisa juga gitu. Malah lebih gampang kita bisa tahu letak-letaknya di mana untuk yang ada geographical role-nya. Dan masih banyak lagi ya, nggak cuma itu aja, banyak sekali ada side by side bar, ada Pareto histogram dan segala macam itu masih ada. Ini kalian bisa lihat materi lebih lanjutnya di tab clicks. Nah, toolsnya apa aja sih yang biasa kita gunakan itu ada ini, yang programming base dan tool base. Programming base biasanya yang dipakai itu Python sama R. Kalau yang tool base ada Tableau dan Power BI, biasanya dua ini. Programming base tentunya butuh skill dasar pemrograman ya. Sedangkan tool base ini tidak perlu. Udah sekian sih materi pengantar dari saya. Bisa dilanjutkan ke Mas Aldi mungkin, Pak Moderator.
Oke, terima kasih Mas Isvan atas introduction-nya. Mungkin teman-teman di sini Mas Isvan ini menyampaikan introduction dulu sebelum kita masuk ke materi yang utamanya. Mungkin gitu aja sih. Terima kasih Mas Isvan materinya. Kita langsung aja lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Mas Rizaldi. Pada Mas Rizaldi, silakan. Sorry. Ya, terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Mas Opal, lalu teman-teman partisipan sudah menyempatkan hadir di sesi online hari ini, di hari libur ini masih semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Rizaldi, akan menyampaikan materi mengenai Unlock Data Value with Analytics. Tadi Mas Iswan sudah menyampaikan mengenai exploratory data analysis. Saya akan lanjutkan mengenai end-to-end proses dari analytics saya itu sendiri, baik dari business intelligence maupun data science, dan praktiknya yang pernah saya lakukan semasa saya kerja di Telkomsel. Sekilas mengenai saya sekarang bekerja di Telkomsel M-Site. Telkomsel M-Site adalah unit data monetization di perusahaan telekomunikasi Telkomsel yang bertugas untuk memaksimalkan potensi data-data di Telkomsel untuk dimanfaatkan entitas luar, tapi tentunya dengan secure, dengan aman, dan tentunya dalam bentuk yang teragregasi. Sebelumnya saya berkuliah di ITB di jurusan Sistem dan Teknologi Informasi, dan saya juga pernah intern di suatu e-commerce furnitur yaitu fabelio.com. Ya, ini sedikit outline dari materi yang akan saya sampaikan, yaitu pertama kita akan melihat dulu bagaimana cara mengetahui potensi-potensi data yang kita punya, lalu dari data yang kita punya itu bisa dimanfaatkan apa sih goal bisnis yang akan dicapai, lalu tipe analytics apa yang akan dilakukan untuk mencapai goal bisnis tersebut. Lalu setelah itu proses data processing apa yang perlu kita lakukan, dan value apa yang mau kita sampaikan mengenai proses ini. Nah, ini sedikit definisi dan flow prosesnya. Seperti kita tahu kan, data ini, data analytics atau data science kan sering disebut-sebut sebagai bagian dari the next industri 4.0 lah atau apa kalau buzzword-nya. Nah, sebenarnya data science ini adalah gabungan dari 3 keilmuan, yaitu matematika, bisnis, information system, computer science. Nah, di data science ini, computer science untuk pengetahuan programmingnya, lalu matematika itu bagaimana kita menghandle data-data dan statistik itu, lalu bisnis bagaimana kita memanfaatkan seolah data yang kompleks itu menjadi suatu yang valuable untuk bisnis. Dan setiap perusahaan itu memiliki data source yang berbeda-beda. Bahkan perusahaan yang paling konvensional seperti UMKM pun jika dimanfaatkan, dia bisa memiliki unit data analitik sendiri yang bisa dikembangkan untuk kemajuan perusahaannya. Lalu biasanya aplikasinya itu dimanfaatkan untuk menjadi insight. Insight-nya itu untuk memaksimalkan optimasi revenue, memaksimalkan engagement pelanggan, dan lain-lain. Nah, analytics itu sebenarnya proses end-to-end dari semua ini. Pertama, kita akan membahas definisi ke big data dulu. Big data ini seperti yang disebut-sebut, yaitu data yang besar. Tapi seberapa besar sih apakah data di komputer kalian itu bisa disebut sebagai big data? Karena besar itu kan relatif. Lalu, big data ini sebenarnya ada 4 komponen atau 5 komponen sebenarnya for V of data, yaitu volumenya tuh besar. Di Telkomsel sendiri itu kira-kira dalam 1 detik ada lebih dari ribuan terabyte of data yang tersampaikan di Telkomsel. Karena Telkomsel sendiri memiliki user sekitar 170 juta, dan setiap detiknya user mengakses
megabyte of data. Jadi itu volume of datanya bisa dikalikan sendiri. Lalu variasi of big data itu juga bermacam-macam. Ada yang unstructured, structure, dan semi-structure. Kalau singkatnya, yang structure itu yang sudah bentuk tabel, seperti misalnya tabel penjualan, tabel revenue, dan lain-lain. Kalau yang unstructured itu seperti gambar, lalu untuk dari sosial media yang perlu di crawling dulu. Lalu untuk yang velocity itu tadi cukup berhubungan dengan volumenya. Bagaimana sih alur pipeline data yang disampaikan itu, misalnya dari event yang ditangkap Gojek gitu, speed of analysisnya tuh speed of generation-nya berapa, misalnya ada 500.000 driver yang sedang aktif, itu langsung nge-stream data ke sistemnya Gojek tuh seberapa sering gitu, dan itu juga mempengaruhi bandwidth atau speed pipeline big data itu sendiri. Lalu untuk veracity itu lebih ke bagaimana data source itu terpercaya atau enggak. Ini akan berhubungan ke slide selanjutnya. Nah ini contohnya dari tiap perusahaan kan punya data source sendiri-sendiri. Jadi ini bisa dibagi 3 sebenarnya, yaitu first party data, second party data, dan third party data. Kalau first party data, yaitu data yang dimiliki langsung sumbernya dari perusahaan itu sendiri. Misalnya kalau perusahaan aplikasi seperti e-commerce, yaitu ya data pelanggannya, yang kemarin contohnya misalnya Bobol, lalu data transaksi pelanggannya, dan lain-lain. Kalau di Telkomsel sendiri, ada 3 jenis, ya minimal ada 3 dimensi yang bisa saya sampaikan, yaitu data mobility, yaitu data lokasi pelanggannya terkonek ke BTS mana, lalu broadband data, yaitu data pelanggannya mengakses aplikasi apa itu secara anonymized, kita bisa lihat, yaitu misalnya saya membuka Facebook 5 GB di hari ini, saya bisa lihat itu untuk digunakan sebagai analisis teranonymized. Lalu telco usage data itu bisa digunakan sebagai basis credit scoring, misalnya saya rajin bayar billing, jumlah billing saya berapa, bagaimana penggunaan pulsa saya, dan lain-lain. Kalau second party data, yaitu data yang bisa dikonekkan dalam level individual, bukan agregasi, tapi dimiliki oleh perusahaan lain, misalnya advertising ID. Kalau misalnya kita mengenal dunia programmatic atau Google Ads atau Facebook Ads, itu di tiap device itu tiap individu memiliki ID advertising. Nah, itu bisa digunakan sebagai unique identifier oleh individu gitu. Lalu sosial media data, karena sosial media data misalnya dari aplikasi itu kita login sosial media. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga, tapi tidak secara anonymized sentimen pelanggan dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada third party data, misalnya data yang sudah teragregasi dan dimanfaatkan untuk mengenrich data-data yang kita punya. Kalau di Telkomsel sendiri misalnya ada data POI, yaitu data misalnya di data geografis, data point of interest di map itu bisa kita manfaatkan untuk mengenrich data mobility Telkomsel gitu misalnya, dan lain-lain. Nah, dari data-data tersebut kita bisa kelompokkan data tersebut tuh tipenya apa. Nah, ini basic dari sebelum menganalisis data, kita harus mengenal tipe-tipe datanya. Secara garis besar bisa dibagi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu misalnya ada 3, yaitu data nominal. Data yang kalau kuantitatif kan data berbentuk angka, kalau kuantitatif berbentuk angka, kualitatif bukan angka gitu. Misalnya gender gitu, tapi bukan urutan kalau nominal, misalnya suatu individu gendernya apa, home location-nya di mana, dan lain-lain. Kalau ordinal, data yang kategorikal juga, tapi bisa diurutkan, misalnya umur atau ranking siswa, lalu sosioeconomic status, ABCDE, dan lain-lain, atau income level, misalnya 2 juta, 3 juta, dan lain-lain. Kalau binary, yaitu data yang sifatnya biner, yaitu 1 dan 0. Misalnya flag taker suatu kayak campaign gitu. Misalnya dalam advertising kita nge-flag orang ini pernah mengambil tawaran yang kita
kita berikan tidak, itu kita flag sebagai yes or no, itu binary data. Dan biasanya ini binary data ini digunakan sebagai target variable di data science gitu untuk classification problem. Lalu untuk kuantitatif data, yaitu data yang berbentuk angka biasanya. Tapi yang untuk discrete itu kebalikannya dari continuous, yaitu discrete angkanya tidak bisa dipecah lagi ke smaller piece-nya, misalnya jumlah anak, misalnya individu ini, misalnya di KTP, NIK ini memiliki 4 buah di dalam satu NOK punya 4 buah NIK gitu, itu tidak bisa jadi 4,5 atau 4,2 dan lain, atau SUSIZE itu kan udah eksak walaupun berbentuk angka tapi eksak gitu, maksudnya nomor 41 beda, nggak ada nomor 41,25 gitu, itu sudah sesuai yang pemberi datanya aja. Nah tapi kalau untuk continuous itu seperti data kecepatan, data panjang, data berat. Jadi misalnya kalau akses data gitu, contoh data Telkomsel, misalnya saya mengakses 5 kalau kita ambil desimalnya 1 doang, 5,5 GB gitu, tapi bisa kita telaah lebih dalam secara MB gitu, misalnya 5.570 MB. Nah itu jika digambarkan secara visual itu biasanya berbentuk histogram. Kalau discrete ini seperti yang tadi Isvan sampaikan itu berbentuk bar chart gitu, udah sebagai kategorikal variabel walaupun berbentuk angka. Lanjut lagi, setelah mengenal datanya, kita bisa men-synthesize strategi apa sih yang mau kita lakukan dengan data yang kita punya. Contohnya tadi, ini use case, salah satu use case saja ya. Di Telkomsel misalnya, di Telkomsel M-Site ini sendiri kan bertugas untuk memonetisasi data yang kita punya gitu. Misalnya pertanyaan pertama, apa sih bisnis problem yang mau kita solve gitu? Dari data yang kita punya, yaitu tadi data browsing behavior sama mobility data, kita bisa tahu orang yang mengakses e-commerce misalnya di Jawa Barat, lalu mengakses Tokopedia di Jawa Barat, mengakses Shopee di Jawa Timur gitu, dan kita bisa memetakan kompetisi e-commerce itu gitu. Nah ini bisnis problemnya misalnya menolong e-commerce company untuk merebut pangsa pasar dari kompetitor. Nah, data apa sih yang kita lakukan? Data apa yang kita kumpulkan, yaitu browsing activity dari e-commerce kategori, lalu tadi lokasi pelanggannya di mana dan lain-lain. Lalu bagaimana kita akan menganalisnya? Nah, ini contohnya kita membuat segmentasi tadi berdasarkan provinsi, lokasi si pelanggannya, lalu bagaimana engagement-nya. Contoh engagement yaitu misalnya si orang A, gendernya wanita, dia rajin mengakses Shopee 5 GB per bulan. Jelas itu bisa menjadi customer segment yang beda sama laki-laki yang rajin hanya mengakses Bukalapak 100 MB per bulan. Itu bakal menjadi strategi yang berbeda untuk merebut kompetitor. Lalu bagaimana sih kita akan menyampaikannya? Biasanya contoh salah satunya via dashboard yang kita kasih aksesnya ke e-commerce secara anonymized untuk dia melihat peta persaingan e-commerce di Indonesia gitu. Lalu mungkin follow up dari dashboard itu, karena insight saja tidak cukup, tapi insight harus berujung pada activation. Kita bisa membuat campaign strategi bagaimana sih kita bisa merebut pangsa pasar yang tepat dari kompetitor itu. Kan contohnya dari dashboard itu kita bisa tahu misalnya ini pihak kliennya adalah Bukalapak gitu. Bukalapak ingin merebut pangsa pasar wanita, ya udah kita cari wanita yang profilnya masih sering akses Shopee tapi ada aksesnya ke Bukalapak juga. Jadi kita tidak terlalu ke blue ocean gitu. Orang yang kita sasar ya orang yang udah install Bukalapak. Lalu kita targetin dengan promo misalnya di kategori beauty dan lain-lain. Lalu kalau software dan hardware do I need itu kita paling melihat sistem requirement aja yang dari kapabilitas tim yang kita punya. Kalau di sini sih biasanya di berbagai perusahaan ada Google BigQuery, lalu disampaikannya via Tableau atau Google Data Studio dan lain-lain. Lanjut lagi, kalau
tadi lebih ke bahas business question-nya, kalau ini kita bahas proses flow-nya untuk mengembangkan business intelligence atau data science. Ya tadi, untuk sebelum memulai proses yang panjang itu, biasanya yang paling penting itu ya tadi business understanding. Goal apa sih yang mau kita cari itu, lalu untuk data understanding, kita harus kenal dulu datanya. Misalnya kita udah paham data browsing behavior pelanggan tuh apa aja dimensinya, lalu apa aja yang bisa digali dari situ, dan lain-lain. Setelah kita paham datanya dan itu bisa digunakan untuk mengeksekusi bisnis goal-nya, kita bisa lanjut ke tahap data preparation. Tahap data preparation nanti akan dijelaskan lebih lanjut, tapi salah satunya tadi itu yang sudah dijelaskan oleh Isvan, yaitu EDA, yaitu kita lihat dulu persebaran datanya bagaimana, lalu kita ekstrak menjadi dataset yang lebih kecil atau bentuk dataset yang lain yang nanti pada akhirnya kalau di proses data science kita gunakan untuk modeling, misalnya data modeling buat segmentasi pelanggan, clustering, dan lain-lain, lalu dievaluasi dan pada akhirnya dideploy gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, tadi kan sudah membahas flow 6 step dari Crisp DM. Nah, untuk dari analytics ini sendiri, ada 2 jenis secara keseluruhan, yaitu business intelligence dan advanced analytics. Kalau business intelligence bisa kita lihat di sini, yaitu yang cakupannya tuh kita membahas data yang masa lalu, memprediksi atau melihat apa sih yang terjadi kemarin. Nah, ini levelnya dari atas ke bawah itu, dari bawah ke atas itu menunjukkan kompleksitasnya. Misalnya kalau business intelligence yang paling bawah, kita hanya menyampaikan apa aja sih yang terjadi gitu, tanpa menggali lagi lebih dalam mengapa itu terjadi gitu. Kalau yang ini yang diagnostik analisis itu masih membahas data sebelumnya, tapi kita udah menggali-gali pertanyaan kenapa sih ini bisa terjadi dan lain-lain. Nah, yang lebih advance-nya yaitu kita memprediksi ke depannya, tapi bukan dengan dukun, tapi dengan data. Yaitu predictive analytics, yaitu dari data yang kita punya sebelumnya, misalnya data saham gitu, data saham IHSG awal tahun 6.000 gitu, predik tanpa corona misalnya dengan predictive modeling bisa mencapai 6.500 ya, tapi kan itu tadi kalau contoh yang tadi misalnya si corona itu adalah unknown variable, makanya itu prediksinya meleset semua gitu, misalnya meleset tidak ke 6.500 malah ke 4.000 gitu. Itu predictive modeling, kita membahas tren masa depan. Lalu optimization tadi misalnya untuk campaign gitu, what is the best action? Dari data-data yang kita punya, misalnya kita pernah campaign ke Bukalapak gitu tadi, ke Shopee gitu. Orang yang kita tawarkan campaign kan ada segmennya, misalnya 10% itu ngeklik campaign-nya dan lain-lain. Nah, dari optimization itu kita bisa gunakan data science, segmen 10% itu kita lihat orang yang bagaimana aja sih dan lain-lain, dan kita bisa take action untuk memperbesar takers di campaign kedepannya. Itu udah ke prescriptive analytics. Nah, ini tadi kita yang sudah dijelaskan mengenai business intelligence. Kalau business intelligence fokusnya memang lebih ke report, tren yang telah terjadi, dan lain-lain. Lalu prosesnya lebih ke perbandingan variabel-variabel dan menampilkannya secara visual. Dan data source-nya pun sudah di-plan gitu. Misalnya kalau dashboard e-commerce tadi, kita udah gunakan dataset browsing behavior orang-orang. Lalu untuk transformasi datanya, ya udah di-define step-stepnya, misalnya sesuai kebutuhan aja, misalnya dari dataset individual di-anonymize dulu, di-masking, lalu kita agregasi, misalnya jumlah pelanggan di kota Bandung 10.000 gitu, nanti itu yang disampaikan di server nggak akan dalam bentuk MSDM, tapi dalam bentuk agregasi itu. Lalu yang diukur itu quality of data source-nya, bagaimana data source itu bisa menyampaikan kebenaran gitu, bukan dari sisi modeling dan lain-lain, karena di business intelligence ini belum sampai modeling. Dan tadi analytics-nya lebih ke diagnostik atau deskriptif. Lanjut lagi, kalau
Perbedaannya tadi dengan business intelligence ada advanced analytics, yaitu kalau advanced analytics fokusnya lebih ke mencari pattern atau pola korelasi atau membuat model dari data-data yang kita punya gitu. Nah, prosesnya ini lebih ke exploratory, lebih ke iteratif gitu. Kita pertama ngelihat data campaign gitu misalnya, lalu kita explore lagi lebih dalam variabel-variabel apa sih yang perlu kita olah atau disebutnya sebagai feature engineering gitu, lebih ke experimentation dan biasanya dilakukan berulang-ulang karena jarang biasanya kita cuma nyeplokin dataset lalu kita masukin algoritma model tertentu dan itu langsung hasil jadinya nggak akan terlalu optimize kalau kita tidak bereksperimentasi dengan feature-feature atau variabel-variabel datanya. Nah, data source-nya juga bisa on the fly as needed. Tadi feature-nya bisa kita tambahkan, apakah feature ini berkorelasi atau enggak gitu. Lalu data quality-nya itu pada akhirnya dinilai berdasarkan measurement-nya. Apakah nanti kita kan biasanya dataset dibelah sebagai data testing, data sama data training gitu. Nah, data testingnya itu kita nilai apakah akurasinya sesuai KPI yang akan dituju dan lain-lain, dan apakah layak untuk deploy dan lain-lain. Nah, tadi kalau analytics-nya seperti yang disampaikan di slide sebelumnya itu prediktif, preskriptif, dan preventif gitu untuk mengevaluasi. Nah, lanjut ke prosesnya tadi juga udah kita bahas sekilas, yaitu kalau pertama saya akan bahas mengenai business intelligence proses dulu. Kalau prosesnya sendiri bisa dibagi sebagai input, proses, output gitu. Input itu data source-nya. Tadi misalnya kita punya first party data, second party data, sama third party data. Contohnya ini use case-nya e-commerce lagi, yaitu mobility data sama broadband data. Lalu untuk mengolah data yang masih mentah itu, seperti minyak kan data is new oil katanya. Terus data juga perlu diolah atau perlu didistilasi gitu, dilakukan refinement. Nah, ETL ini adalah proses untuk mengambil data yang diperlukan, misalnya datanya divalidasi dulu, lalu di cleaning variabel-variabel apa yang penting diambil, lalu diagregasi, ya tadi misalnya ini masih dalam bentuk user ID level, diagregasi menjadi udah teragregasi menjadi misalnya city level, misalnya si Kabupaten Bandung pengguna Tokopedia XXX gitu dan lain-lain. Lalu data itu di-load ke data warehouse. Data warehouse itu seperti hard disk yang sangat besar gitu. Hard disk-nya itu di dalamnya memuat beberapa data mart. Misalnya data warehouse mengenai broadband data. Lalu data mart-nya itu bisa disebut sebagai data mart e-commerce user, data mart e-banking user dan lain-lain. Lalu data mart itu digunakan untuk membentuk dataset. Dataset itu yang selanjutnya yang sudah teranonimize dan diagregasi itu digunakan untuk ke dashboard, di-load ke dashboard gitu. Bisa dalam dashboard atau reporting ke bos via Excel, ke klien atau bos via Excel atau via PPT, atau melakukan ad hoc query. Nah, biasanya yang panah ini dilakukan prosesnya dilakukan dengan bahasa pemrograman SQL gitu. SQL. Nah, ini contohnya tadi data source-nya mobility lalu broadband data dan data mart yang dibentuknya yaitu volume akses dari individunya itu, lalu home location-nya dan lain-lain, lalu loyalty segmen-nya. Loyalty segmen contohnya orang X pengguna Tokopedia dan pengguna Shopee itu misalnya disebutnya non-loyalis gitu, dan itu lebih susah untuk di-convert ke sebagai loyalis kompetitor misalnya. Lalu result-nya bisa disampaikan dalam bentuk dashboard e-commerce. Lanjut lagi, selain business intelligence, yang lebih advance lagi yaitu advanced analytics, yaitu tadi sih proses awalnya mirip, kita perlu data preparation, yaitu ETL tadi, lalu menggabungkan berbagai data source, dan lain-lain. Lalu ini yang disampaikan Isvan tadi, yaitu EDA. Kita melihat tren datanya bagaimana, persebarannya, apakah ada outlier atau enggak. Nah, ini membantu untuk yang masih kurang pemahaman bisnisnya kan, untuk
untuk data science ini yang paling penting itu business sense sama business understanding sama data understanding-nya. Nah, misalnya saya di industri telco disuruh ngerjain use case bank gitu. Kan saya bukan praktisi bank, tapi dengan exploratory analysis kita bisa menangkap ide atau gambaran besarnya gitu. Bagaimana sih persebaran misalnya data kartu kredit di suatu bank gitu. Persebaran orang tuh biasanya lebih dari limit atau enggak, atau sisa limitnya biasanya berapa. Itu bisa kita analisis di exploratory analysis. Dan kita juga biasanya melakukan simple statistik cek gitu, misalnya cek maksimum value-nya berapa, median value, mean value, dan lain-lain. Median, average, max, dan quartile, dan lain-lain. Lalu yang akan saya bahas lebih lanjut di sini yaitu tentang feature extraction, yaitu feature engineering, bagaimana variabel-variabel itu kita olah, lalu bagaimana cara memilih modeling algoritmnya. Nah, selanjutnya secara garis besar, setelah kita tahu modeling algoritma, kita tahu bagaimana cara memvalidasi model dan mendeployment-nya, tapi saya tidak akan membahas lebih lanjut itu. Nah, ini feature engineering. Maaf, ini agak penuh slide-nya. Nah, feature engineering di sini gunanya itu untuk bagaimana sih mentransformasi dataset itu menjadi dataset yang optimize untuk dilakukan di load ke algoritma yang akan kita pilih selanjutnya gitu. Feature engineering itu biasanya dibagi dua, yaitu ke business driven sama data driven. Makanya di sini selain pemahaman coding atau pemahaman statistik, di feature engineering ini diperlukan bisnis expertnya gitu. Jadi misalnya kalau